Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Puji syukur ya bitalafudhi alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah yang Maha Esa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam diskusi seri semiotika di minggu terakhir di bulan November ini. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk lebih efisiensinya waktu, marilah kita mulai diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Firman Ardiansyah akan menyampaikan materi tentang Umberto Eco. Ini merupakan seri terakhir ya, dan ini materinya cukup sulit. Seperti quotes, jika saya adalah seorang pembohong dan saya berkata bahwa saya adalah seorang pembohong, maka yang saya katakan adalah kebohongan ataukah kebenaran? Ya, serumit itu nanti materinya ya. Untuk mempelajari teori semiotika dari Umberto Eco ini perlu kita ketahui tentang biografinya terlebih dahulu agar kedepannya ya enggak salah paham. Biografi agar tidak salah paham ke depannya ya. Nama asli beliau Umberto Eco. Beliau adalah seorang penulis novel, pengkritik sastra, filsuf, pakar semiotik, dan profesor university dari Italia. Beliau turut menulis teks akademik, buku anak-anak, serta menulis esai. Umberto Eco lahir di Alessandria, Piedmont di Italia, 5 Januari 1932 di abad pertengahan ya. Pasangan dia itu Renate Rem, nggak tahu bacanya ya. Dari tahun 1962 sampai 2016 sampai meninggal. Jadi dia itu setia ya, istrinya satu, nggak kayak siapa tuh eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Saya bini mulolo. Oh iya, ACW mulolo maksud Mbak. Ini setia ya. Dan dia merupakan ahli akuntan. Biasanya kalau ahli akuntan memang setia orangnya ya. Gila Aminda. Beliau wafat pada tanggal 19 Februari tahun 2016. Sekarang udah 5 tahun dari meninggalnya beliau pada umur 84. Meninggal di Milan, Lombardi, Italia. Yang menyebabkan kematiannya itu adalah kanker pankreas. Keturunan dari ayah beliau bernama Giulio Eco yang ibunya Giovanna Eco. Kebangsaannya dari Italia, mazhab filsafat barat. Pengaruh pemikiran dari Thomas Aquinas, Charles Sanders Peirce, James Joyce, George Louis Borges, Immanuel Kant, Arthur Conan Doyle. Beliau sekolah di Eropa, mengkhususkan teori estetika dan filsafat di abad pertengahan. Pendidikannya di University Turin, mendapatkan gelar
laurea dalam filosofi pada tahun 1954. Karir beliau adalah seorang profesor emeritus di Universitas Bologna. Teori terpengaruhnya adalah semiotika yang akan dibahas saat ini. Pemikiran dari Umberto Eco itu tidak lepas dari semiotika yang digagas oleh De Saussure dan Peirce. Ya itulah ya. Dari kedua itu yang membedakan antara semiotik dan semiologi. Sebetulnya itu merupakan hal yang sama menurut Eco, bukan untuk dipilih mana yang keduanya yang lebih benar. Umberto Eco ini memberi pandangan yang lebih luas, yang lebih konkret dan lebih komprehensif ya. Menurut Eco itu beliau memberikan sebuah elaborasi yang lebih kritis mengenai konsep dinamika tanda yang tidak dikembangkan secara khusus oleh Saussure dan tidak diuraikan secara detail oleh Peirce. Jadi ini akan dibahas secara detail. Menurut Eco, ketika seseorang menuturkan kata, maka ia terlibat di dalam sebuah proses produksi tanda yang melibatkan berbagai lapisan pekerjaan tanda. Jadi konsep yang baru dari Umberto Eco adalah peralihan dari tanda itu sendiri menjadi bagaimana memproduksi tanda dan fungsi tanda. Itu yang baru dari Umberto Eco di semiotika modern. Dari tanda lebih ke bagaimana tanda itu ada, produksi tanda dan fungsi dari tanda itu sendiri. Dalam cara produksi tanda, Umberto Eco itu berisikan hubungan antara semiotik teori dengan persepsi filosofis, pengetahuan dan interpretasi. Maksudnya gimana? Dalam membaca tanda bukan pada tandanya itu sendiri, tapi dimulai dari bagaimana latar belakang tanda itu diproduksi, bagaimana tanda itu bisa ada. Jadi harus melihat sebelumnya itu, bagaimana tanda itu berada dan untuk apa tanda itu berada, fungsinya. Bukan cuma membaca tanda A adalah huruf A. Jika rumah ya, rumah kita bilang rumah dari visual, dari ucapan menjadi gambaran rumah di benak kita, bukan cuma itu tapi bagaimana produksi tanda dan fungsi dari tanda itu sendiri. Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan fungsi semiotik yang bergantung pada kode atau kombinasinya tiap kali ada fenomena umum akan signifikasi dan komunikasi. Dalam teori Umberto Eco ya, mana spidol? Oh ini, biar lebih jelasnya. Coba lihatkan Mbak, papan kelihatan nggak? Oh kelihatan. Jadi pada Umberto Eco ya, ya selamat datang Kak Ali. Umberto. Ya bisa dilihat nanti ya, pemateri sebelumnya udah ada dari David De Saussure, Kak Ang, dari Kak iya Ferdinand De Saussure maksudnya ya, maaf Kak Ang, dari Kak Ali siapa udah? Semiotika Derrida dan Mas Akbar yang paling kece itu semiotikanya Peirce. Ya tak itu Peirce, maaf. Peirce. Ya selamat datang juga Kak Bano. Jadi dalam konsep Umberto Eco ini yang awalnya adalah konsep tanda itu lebih komprehensif dan lebih kompleks lagi, tapi tentang bagaimana tanda itu diproduksi dan fungsi dari tanda itu diproduksi. Kedua inilah yang menyebabkan kenapa Umberto Eco dikatakan lebih kritis dan untuk membangun dan melengkapi antara Saussure dan Peirce.
Seperti contoh tadi ya. Kak Aang sekarang pakai kacamata. Biasanya kacamata itu ada deskripsinya itu. Kacamata untuk membaca, kacamata untuk rabun dekat, kacamata untuk rabun jauh. Kan seperti itu. Loh, saya nggak mengetahui nih Kak Aang sekarang pakai kacamata apa. Jadi disitulah saya mempunyai persepsi bahwa yang Kak Aang yang di coach apa itu udah coach IG-nya Simposium, menurut Umberto Eco ya, suatu pertanda itu tidak bisa dikatakan pertanda dengan penandanya saja, tapi dari latar belakang penandanya itu. Contoh Kak Aang kan pakai kacamata tadi ya. Jadi kalau itu kacamata means, anggap ya kacamata means, saya nggak bisa mengatakan bahwa Kak Aang means, bisa saja kacamatanya digunakan untuk mengelabuhi Kak Banu bahwa Kak Aang sekarang lebih keren kan gitu. Jadi bisa di situ. Menurut Umberto Eco, pertanda itu tidak harus selalu benar. Bisa juga dikatakan sebagai metode kebohongan untuk mengelabuhi musuh, untuk mengelabuhi yang lainnya kan seperti itu. Iya, nanti saya jelaskan. Ini nah, dalam teori semiotika Umberto Eco ada 3 tahap. Yang pertama, ketika berbicara tentang semiotika dalam materinya Umberto Eco itu diletakkan pada tahap terakhir. Jadi yang terakhir adalah semiotika. Dalam Umberto Eco, sebelum adanya semiotika itu ada semiosis. Apa itu semiosis? Ya, bagaimana ya semiotika itu dibuat. Semiosis proses penandaan. Nah, proses penandaan itu ada lagi nih. Oh, lebih ya. Semiosis. Dan di sini ada lagi. Nah, ini intinya ada unit unit kultural atau norma. Nah, ini yang dijelaskan oleh Umberto Eco, bagaimana semiotika itu terbentuk. Sebenarnya dari semiotika itu kita tidak lantas ya langsung memahami tanda itu sebagai penandanya, akan tetapi dari sumbernya. Jadi untuk memproses semiotika, membaca semiotikanya Umberto Eco dimulai dari unit kultural. Jadi bisa saja di sini ya tandanya kalau pakai sarung, anggap mau ke masjidnya. Itu akan berbeda ketika di Pulau Jawa ya, kan di sini Pulau Madura. Jadi bisa saja tandanya itu berbeda. Jadi sesuai kultural. Bagaimana kultural itu menghasilkan semiotika. Semiotika adalah proses penandaan bahwa ketika pakai sarung itu mau ke masjid, atau ketika pakai sarung itu ketika mau tidur. Jadi setiap daerah, setiap kultural yang berbeda itu memiliki tanda yang berbeda. Itu yang dikatakan lebih kompleks dan lebih komprehensif. Nah, dari semiosis itu, dari proses penandaan itu, maka muncullah semiotika dari Umberto Eco. Nah, dari proses semiotikanya Umberto Eco, ini masih dirancang kembali bagaimana cara menganalisis dari makna suatu simbol dari semiotika. Cara menganalisis. Cara menganalisis yang pertama adalah sign. Cara menganalisis semiotika Eco. Yang pertama adalah sign. Apa itu sign? Itu tanda itu sendiri. Tanda. Yang kedua adalah sign field. Iya, sign field. Ya itulah intinya ya. Field. Ini penanda. Mohon maaf, pertanda.
pertanda. Jadi ketika menganalisis semiotika dari Umberto Eco tidak lepas dari tanda dan pertanda. Selanjutnya dari pertanda itu masih banyak hal lagi. Ada 3 nih. Yang pertama adalah pertanda itu menandakan itu adalah tanda sebagai konotasi. Yang kedua denotasi. Yang ketiga tanda dari mitos. Mitos. Ya, mitos. Nah, baru dari ketiganya ini dapat kita ketahui pertanda tersebut mitos. Interpretasi. Baik itu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, seperti ini bagian dari teori semiotikanya Umberto Eco. Dimulai dari unit kultural atau norma-norma, dia membentuk semiosis. Sebentar. Alhamdulillah. Nah, ini dari norma atau kultural menghasilkan proses penanda atau semiosis, baru dari hal itu membentuk semiotika untuk mengartikan tanda atau simbol. Dan untuk mengartikan tanda atau simbol, di situ masih ada cara menganalisisnya kembali. Makanya ya yang lebih dipakai dalam interpretasi hadis, interpretasi Al-Qur'an itu dari semiotikanya Umberto Eco karena lebih komprehensif. Yang ini tidak lepas dari apa dah? Cara menganalisis dari semiotika Eco itu harus ada tanda ya, seperti tadi. Tanda tersebut menentukan pertanda. Nah, dari pertanda itulah masih muncul pertanda tersebut secara konotasi tandanya, secara denotasi atau secara mitos, baru hal tersebut bisa diinterpretasikan dalam sosial, ekonomi, politik dan budaya. Karena dari interpretasi suatu simbol dikaji secara sosial, dikaji secara ekonomi, dikaji secara politik dan dikaji secara budaya, itu menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Makanya ini lebih komprehensif. Selanjutnya saya rasa pembahasan terkait konotasi, denotasi dan bahkan melibatkan mitos itu merupakan kajian utama dalam semiotikanya punya Roland Barthes. Bahkan Umberto Eco itu tidak pernah menyinggung hal itu. Dan secara spesifik lagi, denotasi dan mitos itu adalah kandungan dari denotasi, bukan dipisah secara terpisah seperti itu. Iya. Bukan menjadi hal yang terpisah dari denotasi. Gitu. Ya. Terima kasih ya klarifikasinya. Sebenarnya ya, ini kenapa dikatakan ini memang teorinya dari yang awal ini Umberto Eco juga lebih kritis karena dia menggabungkan dari beberapa teori yang awal menjadi satu teori yang lebih utuh dan lebih komprehensif. Memang ini teorinya ya tokoh-tokoh yang dahulu, tapi ini juga yang saya baca ya, kerangka pikir teori Umberto Eco itu seperti ini. Untuk menafsirkan sesuatu ini komprehensif ini. Memang dari sesuatu itu, dari konotasi, denotasi itu ada dari pemikiran tokoh lain, bahkan ada mitos yang digabungkan dengan denotasi. Ya, mitos masuk ke dalam konotasi yang jadinya. Jadi ini itu pemikiran
tokoh lain yang sama Umberto Eco diperinci kembali. Iya, jadi lebih komprehensif. Ini saya butuh papan lagi. Kalau ini dihapus nanti saya harus nulis lagi. Dalam Umberto Eco itu yang dititik beratkan ada 2 semiotika. Perbedaan semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Ya dihapus ya. Mungkin para penonton lebih baiknya di screenshot dulu. Yang pertama adalah semiotika komunikasi. 2 semiotika Eco. Yang pertama semiotika komunikasi. Yang kedua adalah semiotika signifikasi. Semiotika sih Nah, semiotika komunikasi lebih mudahnya gini teman-teman. Kalau semiotika komunikasi ini lebih ditekankan pada tanda-tanda antara objek dan subjek. Yang signifikasi tentang hubungan, tentang relasi. Iya, nanti diskusikan lah. Faktor komunikasi, ya faktor komunikasi. Nah, semiotika komunikasi itu adalah faktor komunikasi seperti tanda-tanda yang ditandai dari penerima, sistem tanda, pesan, saluran pengiriman dan acuan yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Nah, untuk semiotika signifikasi yaitu semiotika yang bertujuan sebuah proses penerimaan dari komunikasi, itu lebih kepada relasi. Maksudnya ya ini lebih lanjut gitulah teman-teman. Dari faktor komunikasi itu pasti ada subjek dan ada objek kan. Nah, inilah peran keduanya. Untuk subjek bisa nyampe kepada objek itu ada semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi agar pesan yang disampaikan itu secara menyeluruh. Dalam teori komunikasinya Nah, selanjutnya ya, aku lanjutkan dulu. Dari proses model komunikasi Eco. Model komunikasi Eco juga dimulai dari source, transmitter. Source artinya sumber, transmitter pengirim, signal. Sinyal dari pengirim selanjutnya channel media. Nah, di channel di sini bisa terjadi noise. Pakai S benar, noise. Yang kuat. Iya, ini noise. Selanjutnya adalah signal lagi, sinyal dari penerima. Ya, karena saya mau nulis, Mbak, pakai signal. Iya, saya mau nulis.
Baru nanti receiver. Baru dari receiver penerima. Message. Nah benar, pesan. Baru dari pesan ke destinasi. Lanjut. Tunggu diskusi wifi Pak. Tujuan. Live rumah Pak. Nah, ini teman-teman. Jadi model komunikasi dari Umberto Eco dimulai dari sumber. Jadi ini tidak boleh ada yang lepas salah satunya. Ketika ada yang lepas salah satunya maka akan terjadi gangguan sinyal. Jadi akan ada informasi yang kurang ketangkap atau salah ketangkap. Makanya dalam Umberto Eco itu ketika dari informasi primer berubah-ubah dari diteruskan bukan dari WA ya tapi dari pembicaraan anggap ya. Itu bisa jadi yang terakhir adalah salah tangkap. Karena ya adanya noise tersebut yang pertama adalah sumber dari pengucap itu, baru transmisi, baru transmitter, pengirim itu tergantung dari sinyal dari pengirim tersebut. Anggap saya teleponan sama Kak Bano ya, Kak Genbi tuh. Kok Genbinya pakai warna biru? Teleponan sama Kak Bano, tergantung sinyal saya. Jadi sinyal saya itu ketika enak ya, tergantung channel juga media. Dalam media seperti menggunakan HP kan, nah, tadi channelnya. Itu kadang ada noise. Punya Kak Bano Oppo. Oppo. Apa udah? Bukan. Apple ya. Punya Apple jadi punya Kak Bano itu lebih nyaring, lebih enak itu kan. Kadang ya ada HP yang udah rusak atau lama ya. Jadi lebih krek gitu kan bunyinya. Itu juga ada noise di sana. Baru sinyal penerima, baru dari penerima itu sendiri dan sampailah pesan, baru tujuan. Ini harus kompleks. Dalam semiotikanya Umberto Eco dari sumber ke tujuan. Jadi adanya tanda itu harus ada fungsi dari tanda itu. Iya kalau daring. Terus berbicara secara langsung ya. Berarti kan saya ini pakai mikrofon. Ternyata ada noise di channelnya, di mic-nya di situ tuh. Rusak gitu kan. Jadi kan pesan dan tujuannya enggak sampai ke penerima. Atau secara langsung ya, saya dari mulut didengarkan oleh telinga Kaang. Ternyata telinga Kaang agak budek gitu kan. Ada noise di sana. Jadi pesan yang disampaikan atau tujuan yang ingin saya sampaikan ini kok enggak nyampe ke Kaang. Bahkan salah sampai kadang. Salah sasaran. Nah, selanjutnya yang menarik dari Umberto Eco adalah Cik. Saya mau tanya dulu. Iya. Wah, ini menarik ya. Belum selesai udah banyak yang nanya. Langsung Saya tidak terlalu memahami terkait apa namanya itu source sumber source. Yang tadi itu yang dijelaskan kan pakai teknologi semua, pakai mikrofon, pakai HP. Sekarang kita komunikasi antar dua manusia misal, ujaran ya. Misal Bano dengan Mbak Winda ya. Terus pengirimnya itu gimana, kemudian sinyalnya itu seperti apa dan channelnya itu apa gitu kan. Itu yang menarik karena kita kan memahami bagaimanapun memahami tanda itu kan lebih efektif secara langsung saja. Face to face. Kayak gitu. Ya. Biar tidak salah penangkapan. Khawatir nanti nak mau nangkap teroris kena ke
ulama kan kayak gini yang sekarang lagi viral. Mau nangkap ulama ternyata kena ke teroris. Nah, itu yang dikritik oleh Salah Eko. tangkap kan seperti salah itu. tangkap. Ya ini nanti akan saya jawab. Pertama, saya dulu kan pernah sebentar gitu ya. Hah? Nah tak usah. Nah saya mau nanya itu sih dulu kan saya pernah belajar tentang ilmu komunikasi gitu ya. Dan salah satu model komunikasi itu ada yang namanya model komunikasi Shannon Weaver. Jadi kan ada model komunikasi Creswell, Laswell, terus Shannon Weaver gitu kan. Model komunikasi. Nah, ini model komunikasi ini mirip bukan hampir lagi ya, sama gitu dengan punyanya Shannon Weaver gitu. Saya bingung ini sebenarnya mereka yang mengadopsi atau Umberto Eco gitu kan yang justru mengambil itu untuk menjelaskan tentang tanda gitu. Soalnya ini kan abad 20, kalau yang Shannon Weaver saya nggak tahu tahun berapa gitu. Jadi makanya saya tanya supaya saya paham sebenarnya Eco ini ngambil apa itu yang maksudnya mengadopsi dari Eco gitu. Soalnya nggak ada perbedaan sama sekali gitu dalam memahami tentang model komunikasi tipe yang seperti itu. Oke. Itu sih. Jadi dari transmitter sampai dengan destination itu ada kode. Itu yang poin dari Umberto Eco. Jadi dalam suatu komunikasi atau dalam suatu tanda itu ada kode di sana agar tanda itu bisa sampai ke penerima tandanya. Nah sebenarnya dia cuma pakai punyanya Shannon Weaver apa? Iya. Jadi dalam referensi yang saya baca itu dalam teks ini yang saya tulis ini adalah tentang kodenya, Mbak, lebih ke kode. Jadi menurut Umberto Eco dalam suatu komunikasi atau suatu tanda itu kan ada kode. Nah, kodenya itu dari pengirim sampai tujuan itu harus lengkap. Sehingga yang disampaikan sebetulnya kata Kak Ang tadi biar nggak salah tangkap, bahkan salah mendengar. Yang dicontohkan tadi contohnya ya, kalau nggak virtual saya berbicara dengan Kak Ang. Saya mempunyai sumber bahwa sekarang ada diskusi di simposium, itu sumbernya. Dari sumber masuk ke saya bilang ke Kak Ang, Kak, ayo Kak mau mulai diskusinya. Kataku kan gitu tadi. Sebelum mulai diskusi saya chat ke Kak Ang, Kak mau mulai diskusinya. Jadi dari saya nyampe ke Kak Ang sinyalnya. Tapi medianya Kak Ang nggak nyampe ke saya, Pak. Jadi medianya itu nggak nyampe. Makanya Kak Ang meskipun rumahnya cuma sekitar 100 meter ya, kesini nyampenya 2 jam. Kan gitu Kak Ang. Jadi ada noise di sana. Kadang ya sepedanya masih dipinjem orang. Jadi sinyal penerima ketika ditangkap oleh Kak Ang, oke Lek saya OTW kan. Berarti Kak Ang kan sudah menerima dari respon tersebut, dapat diketahui Kak Ang menerima. Dan pesan dari saya adalah mari OTW Kak, mari diskusinya mau dimulai. Responnya adalah tujuannya adalah agar Kak Ang lebih cepat berangkat ke sini. Kan gitu. Cek. Ini sebelumnya ya akan dijelaskan lebih lanjut biar teman-teman gak salah paham. Ini ada lanjutannya sih. Oh iya, silakan. Jadi dari awal sampai akhir ini berkesinambungan. Ketika cuma mendengarkan di awal saja, maka akan salah paham. Ketika mendengarkan sampai tengah salah paham, apalagi mendengarkan di tengah aja. Jadi harus tuntas sampai yang terakhir. Makanya bagi penonton enggak, nanti salah pahamnya bisa tiba-tiba paham sendiri tuh karena penjelasannya udah lebih kompleks. Jadi selanjutnya tentang bagaimana ini yang penting menurut Eko, bagaimana tanda itu bisa terbentuk. Nah, ini yang penting. Yang beda dari awal ketika memahami tanda taksiologi, tanda yang dinamis, taksionomi tanda yang dinamis. Oh iya taksio, Mbak. Yang itu taksonomi, yang dinamis, elastis, apaan itu kan. Yang berbeda adalah bagaimana membentuk tanda itu sendiri. Jadi ada 5 cara membentuk tanda menurut Eko.
ajar Kak Fakih, saya hapus. Dia nanti lagi dari sendiri. Nah, menurut Eko ada 5 pokok dalam tipologi cara pembentukan tanda. Yang pertama adalah kerja fisik. Kerja fisik. Unsur-unsur dalam tipologi cara pembentukan tanda. Ya. Yang kedua adalah pengenalan. Yang ketiga adalah penampilan. Yang keempat adalah replika. Yang kelima adalah penemuan. Nah, ini unsur-unsur pokok-pokok dalam pembentukan tanda menurut Umberto Eco. Yang pertama kerja fisik. Kerja fisik itu upaya yang dilakukan untuk membuat tanda. Maksudnya apa? Bikin tanda dengan disengaja itu, teman-teman. Itu lebih simpelnya. Bikin tanda dengan disengaja maksudnya ya tanda ya, anggap identitas. Kak Bano biasanya kan berambut gondrong. Jadi kalau berambut gondrong dan ada di mana tuh selatannya kampus di Vio, itu langsung saya tebak Kak Bano. Jadi itu tanda yang aku bentuk sendiri. Tandanya dia no. Ya karena yang saya tahu cuma Kak Bano yang gondrong deh. Yang kedua adalah pengenalan. Pengenalan adalah objek atau peristiwa dilihat sebagai unsur ungkapan kandungan tanda seperti tanda gejala. Kayak pengenalan. Seperti saya mengendari sepeda nih. Banyak ya. Tiba-tiba di belakang saya ada yang klakson. Tit. Kita perlu menyadari bahwa tanda itu dia mau menyapa, dia mau menyalip, atau dia mau menabrak ya. Jadi kita harus kenali ya. Ini berkaitan dengan yang tadi kan ya. Suatu tanda berhubungan dengan apa dah? Ada ekonomi, politik, budaya, nano itu kan yang harus dideskripsikan terlebih dahulu tandanya. Jadi berhubungan dengan hal tersebut dan budaya kultur-kultur pembentukan tanda itu sendiri. Ketika Mbak Winda ya tersenyum kepada saya, anggap Mbak Winda biar enggak Kak Bano terus. Mbak Winda tersenyum kepada saya. Jadi saya harus mengenali nih, kalau Mbak Winda di sini tersenyum, apa emang kagum atau emang mulutnya agak gitu, atau dia bahagia dari rumahnya dibawa ke sini sehingga dia terpesona untuk tersenyum-senyum kan gitu. Jadi saya harus mengenali itu simbolnya, tandanya. Padahal ingin minta air kan. Nah, nanti lanjut ada itu. Padahal ingin minta air. Maksudnya tandanya adalah hal yang lain. Itu akan dijelaskan nanti. Yang ketiga adalah penampilan. Akbar ya biasanya kan ke kampus pakai pantopel bajunya dimasukkan ke dalam itu kan. Jadi bisa saya tebak Akbar itu seorang duta kan, anggap ya, duta kampus. Akbar Tanjung. Jadi dari penampilan itu seperti Kak Bano. Kak Bano jangan. Kak Faruk gitu. Kak Faruk pakai jam tangan ke kampus. Enggak, bukan. Kan kameranya di sini. Jadi jam tangan ke kampus saya perlihatkan kamera tuh. Arloji pakai jam tangan ke kampus. Kak Faruk. Jadi itu dari penampilan dapat diketahui bahwa Kak Faruk sedang ingin PDKT seseorang kan gitu. Wah. Yang Arab-Arab itu. Yang ketiga adalah yang keempat adalah replika. Nyari bentuk yang mirip untuk mendeskripsikan tanda. Contohnya kita ke toilet ya. Jadi di situ ada replika bahwa kalau yang wanita itu ada roknya dikit ya, rok mini. Kalau yang laki telanjang. Kan gitu. Jadi replika itu bisa menunjukkan tanda. Iya, pakai celana gak apa-apa lah. Intinya celananya press body itu sehingga gak kelihatan bentuknya kan. Gitu.
Kayak foto itu juga. Jadi foto itu bukan aslinya, tapi juga replika dari saya itu sendiri. Foto saya ya, saya dari sana kamera itu juga replika dari saya itu sendiri. Jadi replika adalah cara mendeskripsikan sesuatu dari hal yang paling mirip dengan tanda tersebut. Atau kita membuat tanda dari hal yang paling mirip dengan kita. Ya contohnya ya tadi gambar itu kan, kalau perempuan pakai rok. Kalau pacaran terus bikin anggap singkatan Firman Nabila jadi Firna gitu. Fir- Itu replika gak? Bukan purna. Jangan Firna lah, Vina aja. Klarifikasi. Ya nanti ya. Yang terakhir adalah penemuan. Untuk penemuan tanda. Maksudnya gimana? Membentuk baru dari kebiasaan yang tetap. Biasanya kalau diskusi simposium itu dalam file apa itu? Gambar kan dijelaskan jam 10. Tapi secara kontinu simposium itu mulainya habis duhur. Jadi pertanda di sana jam 10-nya adalah jam setengah 12 karena kebiasaan yang telah lama berjalan dari situ. Jadi ada penemuan bahwa jam 10-nya simposium itu habis duhur kan gitu. Tanda penemuan di pamflet. Nah, ini biar yang nonton juga hadirnya tuh kalau udah duhur, oh karyanya udah selesai, enggak itu baru mulai kan gitu, Mbak. Nah, itu cara penanda dari Umberto Eco. Yang menarik dari Umberto Eco bahwa antara ekspresi yang memberikan petanda itu kadang berbeda dari isi. Ekspresi dengan isi kadang berbeda. Contohnya ya, sekarang yang enggak asing lagi bagi kita adalah tanda menggunakan emoticon. Saya kondisinya kadang marah, tapi ya udah nggak apa-apa kan gitu nggak Bano ya, emotnya senyum. Jadi di situ ekspresi dari sana kadang tidak mencerminkan dari isi. Ini yang membedakan antara desausur sama Pierce tadi kan ya, yang menandakan bahwa ketika simbolnya seperti itu, ya tandanya seperti ini. Ketika penandanya seperti itu, yang tertanda seperti ini. Jadi ini yang membedakan dari Umberto Eco bahwa di balik itu semua kita harus tahu bahwa tanda dari ekspresi itu ada latar belakangnya. Kan seperti itu. Cara mendeskripsikan atau menafsirkan suatu tanda ada latar belakangnya di belakang. Iya. Di atas maksudnya latar belakang. Di atas latar belakang kan ada salah satu. Itu. Jadi kadang ya kita harus telusuri terlebih dahulu. Ini yang dinamakan dengan hypersemiotika. Hypersemiotika bahwa pertanda dari tanda tersebut bukan menentukan hal yang aslinya. Makanya katanya Umberto Eco itu pertanda itu dikatakan benar ketika itu bisa juga dideskripsikan sebagai sebuah kebohongan. Artinya apa? Kebohongan menurut Umberto Eco itu berbeda dengan kebohongan yang ada dalam benak kita, bahwa dusta ya, teori dusta dalam pandangan Eco itu tidak seperti arti sesungguhnya, bukan secara denotatif, tetapi kedustaan yang cerdas yang dilakukan oleh orang-orang ahli di bidang komunikasi seperti media massa, periklanan, industri film dan lain-lain sebagainya. Iya, itu. Nah, ini yang paling utama ya, bahwa suatu tanda itu hypersemiotika itu berkenaan juga dengan hyperrealitas dari John Bordilat, bahwa dari tanda kita tidak boleh langsung melihat tanda itu, tapi latar belakang dari adanya tanda tersebut bagaimana. Kadang kita memunculkan tanda untuk menipu seseorang. Ya yang saya contohkan tadi di awalnya, saya pakai kacamata, belum tentu itu menandakan kalau saya rabun. Kadang ya saya, karena yang dikenal masyarakat adalah bahwa pakai kacamata itu sering membaca, pintar atau hal lain ya. Padahal itu cedera, matanya ada masalah itu kan. Padahal, jadi saya pakai kacamata supaya mengelabuhi musuh. Oh ini kayaknya pembaca, oh ini takut, bagaimana lain-lain sebagainya. Itu yang sudah kita kenal ya di media sosial, makanya ada hoax, ada apa ya? Karena dari cara kita membaca pertanda ini menjadi sangat penting di era modern, karena ya apa? Ya, membaca penanda.
mendeskripsikan itulah. Jadi ya kita perlu ketahui ekspresi dari ketika saya dibuat marah meskipun tersenyum itu malah berkaitan dengan psikologi ya. Psikologi dalam Umberto Eco ini dalam suatu tanda itu bukan cenderung dari benda mati, tandanya pertandanya juga secara konkret itu. Jadi bukan itu. Ada unsur psikologi di sana. Anggap ya ketika saya tersenyum, kadang saya menangis di rumah, saya marah di rumah atau apa, tapi ke sini saya tersenyum. Itu merupakan petanda bahwa saya dalam keadaan senang, tapi untuk menutupi saya agar saya nggak ketahuan kalau saya lagi sedih. Saya tersenyum itu bukan karena saya kuat, karena agar saya tidak diketahui bahwa sebenarnya saya lemah kan gitu kadang. Sia. Nggak bisa, harus ada, ya harus psikopat ya dari teori yang komprehensif dari awal tadi itu harus diteliti Mbak. Jadi diteliti secara mendalam, bukan saya mengatakan Mbak Winda cantik gitu kan ya. Anggap Mbak Winda cantik, simbol dari cantik ya gimana ya, menawan atau apa-apa. Perlu diklarifikasi saya sendiri. Saya yang mengatakan itu sebagai pujian atau malah itu penghinaan kan kepada Mbak gitu kan. Jika saya menggunakan itu sebagai penghinaan berarti sebenarnya saya nyindir Mbak Winda tapi secara halus. Mbak Winda cantik. Anggap ya ada orang tadi kan lewat ya, gemuk. Wah, kerja koro soreng roh. Kan gitu kan. Jadi itu bisa berlaku sebaliknya dari yang saya komunikasikan. Itu menurut Umberto Eco tidak harus ceplek kalau saya bilang orang itu kurus berarti yang seksi gitu. Kadang orangnya gemuk tapi saya pakai ungkapan kerja koro soreng roh. Ada orang yang hitam lewat yo. Apa? Mak je putih. Nah, kan kadang deh ya kan. Kalau logat Maduranya. Jadi untuk mendeskripsikan salah. Iya. Biar mudah paham gitu. Jadi itu beberapa yang ingin disampaikan dari teorinya Umberto Eco, selebihnya kita diskusi. Itu pemahaman saya sih. Gak tahu pemahaman teman-teman, makanya ada diskusi untuk sintesis dari tesis, antitesis, membentuk sintesis kan gitu teman-teman. Dari tadi ya pemantik sudah memaparkan secara jelas. Cuman di sini kayaknya masih ada hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui bersama. Apalagi kan mengenai konsep dari semiotika Umberto Eco itu signifikasi dan komunikasi seperti itu. Cuman di sini pemantik itu tidak menjelaskan korelasi antara signifikasi dengan komunikasi. Padahal pusat pemikiran dan kritik dari pemikiran Eco itu sendiri itu di sana. Itu yang membedakan antara karena tadi kan acuannya Ferdinand de Saussure dan Candace Peirce kan. Itu yang membedakan di sana korelasi antara apa namanya tadi? Signifikasi dan komunikasi di situnya. Karena sebenarnya di sana sendiri proses terjadinya sebuah pemelesetan semiotika itu di sana sebenarnya. Mungkin lebih dijelaskan kembali ya mengenai korelasi dari signifikasi dan komunikasi. Karena memang inti dari Eco di sana. Kalau cuma membahas tentang tadi proses-proses dari apa namanya sumber sampai tujuan itu mungkin memang yang apa ya sudah lumrah untuk kita bahas. Cuman di sini kan kayaknya yang menjadi pusat perhatian yang membedakan antara Eco dengan yang lainnya itu ya di sana korelasi antara signifikasi dan komunikasi itu. Iya seperti anggap ya lomba presentasi LKTI atau esai. Jadi emang beberapa hal di PPT saya buat penasaran. Akan tetapi saya sudah mengetahui bahwa ini pasti ditanyakan sehingga saya bisa menyiapkan jawabannya. Ternyata ditanyakan beneran. Jadi jawabannya tinggal ya saya nyerocos karena emang udah siap. Daripada saya siapkan semuanya, sampaikan semuanya dan menghadirkan pertanyaan yang di luar imajinasi ekspektasi saya sehingga saya kesulitan untuk menjawab. Dan ini Akbar memenuhi kriteria yang saya harapkan. Iya.
Yang dipertanyakan adalah korelasi antara semiotika apa dah? Semiotika signifikasi dan semiotika komunikasi. Lala. Itu memang letaknya di sana. Makanya dalam ada tanda, ada relasi kan seperti itu kan tadi ya, yang dijelaskan ada tanda, ada relasi. Ada relasi. Nah, ini teman-teman. Ada tanda, ada relasi. Ini adalah poin inti emang dari Umberto Eco yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi sesuai tanda itu untuk mendeskripsikannya sesuai relasinya. Makanya dalam quotes yang disampaikan itu, kamu tidak perlu menjelaskan siapa diri kamu. Karena yang suka sama kamu enggak membutuhkan itu, dan yang benci denganmu enggak akan percaya itu. Bukan, makanya ada kata seperti itu kan. Karena kenapa? Ketika saya suka ya ke Kak Fakih, saya suka ke Kak Fakih. Awas, jangan suka, bukan cinta ya. Tapi itu tetap berbahaya konotasinya. Enggak. Karena kita belajar tentang semiotika itu cenderung negatif, Baristi aja lah. Oke. Kita tidak mensupport LGBT ya. Oke, nggak mensupport LGBT. One love the Traction. Saya suka ke Mbak Risti, anggap ya. Oh ya. Dan Kak Bano benci dengan Mbak Risti. Kak Bano benci dengan Mbak Risti. Jadi itukah relasi antara tanda dengan relasi? Hubungan antara tanda dengan relasi. Maksudnya cara menafsirkan dari semiotika tanda, semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi tersebut. Ketika Mbak Risti tersenyum, saya bahagia. Karena relasi saya dengan Mbak Risti saya baik. Saya mengharapkan Mbak Risti emang bahagia kan gitu. Tapi ketika hubungan Kak Bano, teori semiotika signifikasinya, Kak Bano benci dengan Mbak Risti. Ketika Mbak Risti tersenyum, Kak Bano resah. Mak bahagia orang roh. Enggak, seharusnya dia bersedih. Kan itu yang diharapkan. Jadi menafsirkan sesuatu, menangkap suatu pertanda dari suatu tanda dalam hubungan tanda dan relasi itu sangat berpengaruh. Makanya ketika ada suatu program dari pemerintah ya, ada program A, itu pertandanya seperti ini. Makanya yang ada yang pro dan ada yang kontra. Ya itu tergantung relasinya. Jadi enggak harus semuanya pro yang seperti dikatakan tokoh-tokoh sebelumnya, enggak semuanya harus kontra karena ada peran relasi di sana. Ketika saya baik dengan dia, maka saya apapun yang maka kan gini. Aku adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir aku baik, maka baik pula lah aku. Semua tanda-tandaku, semua yang aku lakuin, semua yang aku perbuat, yang aku ucapin, baiklah aku. Dan aku sesuai pikiranmu emang, ketika pikiranmu buruk terhadapku, maka semua yang aku lakukan, pertanda yang aku keluarkan, pertanda yang aku tampilkan atau apa, kamu pasti nggak suka kan gitu. Jadi itu peran tanda dan relasi. Lebih intinya gini teman-teman. Kalau tokoh-tokoh sebelumnya ya mungkin ketika ada lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu lanjut, ketika lampu berkedip-kedip itu persiapan. Mungkin contohnya lebih ke benda mati atau apa itu ya. Tapi kalau peran yang Umberto Eco itu ada peran psikologi di belakang, bahwa dari suatu tanda itu ada latar belakang pemberi tandanya. Makanya kita harus mengetahui latar belakang saya dan latar belakang Akbar dan Kak Bano gitu terhadap Baristi kan gitu. Gitu Mas. Iya. Cuman kayaknya kalau contoh yang seperti itu mungkin tidak terlalu mencerminkan korelasi antara signifikasi dengan komunikasi. Coba kita analogikan kepada lampu merah atau mungkin mikrofon yang pemantik pegang. Mungkin kalau kita kaji secara signifikasi, mungkin mikrofon itu mungkin digunakan sebagai alat untuk pengarah suara. Beda lagi ketika digunakan oleh anak balita yang
umurnya mungkin ke bawah 3 tahun. Dalam komunikasi seperti itu tuh beda. Maksudnya Itu yang membedakan kalau antara di bawah signifikasi- umur 3 tahun digunakan untuk pengecil suara. Bukan. Oh, gimana? Pengkomunikasiannya itu tentu beda. Mungkin orang yang sudah paham mengenai fungsi dari mikrofon itu akan menganggap bahwa mikrofon itu sendiri memang pengeras suara. Cuman ketika kita kaitkan dengan anak yang mungkin di bawah umur 3 tahun, bisa saja ini menjadi pentongan. Itu. Soalnya itu ya yang dikritisi oleh Eko seperti itu. Ya, Bagaimana? Iya. Cara pengkomunikasiannya. Karena memang cara pengkomunikasiannya itu tidak disebutkan dari tadi. Contoh lagi, ketika kita dengan signifikasi dulu ya, ada lampu warna merah di jalan, itu menandakan bahwa kita berhenti dulu kan. Cuman kalau semisal lampu merahnya itu di tengah malam, artinya polisinya pun sudah pulang, tidak ada kendaraan yang melintas, bagaimana kita mengkomunikasikan tanda tersebut? Dong tandanya berubah kuning berkedip-kedip. Semisal. Kalau udah malam gak merah sama hijau. Ya enggak. Ntar dulu, ini kan semisal. Semisal. Bagaimana? Karena di sana juga ada peranan anu juga. Oh iya. Iya, nanti bisa didiskusikan. Ya, soalnya ketika dikaitkan ya antara signifikasi dengan komunikasi itu beda ranah lagi. Karena tadi yang saya contohkan, mungkin ketika orang dewasa menandakan bahwa mic itu sebagai pengeras suara. Cuman kalau kaitannya dikaitkan dengan seorang anak kecil mungkin jadi pentongan. Itu proses komunikasinya di sana. Ya emang. Iya. Itu contoh lain Tuan Besar. Ya anggap ya, tadi contohnya lampu merah. Jadi hubungan semiotika signifikasi ya, relasi itu kan. Bagi saya yang patuh hukum, kadang kalian temuin di Galis tuh. Yang kalau lampu merah kalian berhenti, kalian akan diklakson di belakang. Galis yang agak ke timur, jalan mau ke Masjid Sotok. Itu kalau ya siapa yang bilang Mbak Winda gak patuh? Ya, siapa yang bilang Mbak Winda gak patuh? Jadi nggak peduli lampu merah, lampu hijau. Kalau kamu berhenti di sana, kalian diklakson di belakang. Jadi itu sesuai relasi kalian dan pemahaman kalian tentang kepatuhan hukum ya. Ada pengendara sepeda yang meskipun nggak punya SIM, dia berjalan-jalan kemana-mana, naik motor bahkan ya juga. Dan itu relasinya bagi yang patuh hukum, anggap ya punya keluarga yang patuh hukum sehingga dia dari bawah dicekokin hukum. Ya sepeda nggak kira berjalan sendiri mas. Ketika saya berhubungan dengan keluarga saya, bukan berhubungan dengan keluarga saya, mempunyai hubungan dengan keluarga saya, ternyata ada yang polisi gitu kan. Jadi dari kecil saya dituntut untuk taat lalu lintas atau apa ya. Bisa jadi saya meskipun lampu merahnya itu diklakson di belakang, ya saya tetap berhenti karena saya patuh hukum kan gitu. Jadi antara tanda dan relasi itu sangat berkaitan kalau punya Umberto Eco. Ya itulah. Pertanyaan tentang tanda dan relasi. Oh biar enggak pertanyaannya tentang ini terus saya mas. Karena dari awal banyak yang dijelasin.